Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Maya Safitri, NIM 9321094818. Saya akan mempresentasikan materi Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Bapak Ahmad Fahroni, Magister Pendidikan, tentang bab pernikahan. Di sini ada beberapa poin yang kita bahas. Ada khitbah, pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, mahar, walimah, dan pernikahan yang dilarang oleh Islam. Mari kita simak sampai habis ya. Poin yang pertama adalah meminang. Pengertian meminang atau khitbah adalah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya untuk menikah. Kemudian hukum meminang atau khitbah. Dalam agama Islam, meminang seseorang yang akan dinikahi hukumnya adalah mubah atau boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Perempuan yang dipinang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak terikat oleh pernikahan. Yang kedua, tidak berada di dalam masa idah. Yang ketiga adalah bukan pinangan orang lain. Kemudian, cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa idah talak bain atau idah ditinggal wafat suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja. Yang kedua, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Pengertian lain tentang pernikahan adalah upacara pengikatan atau janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Kemudian adalah dalil tentang pernikahan. Di Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang pernikahan. Salah satunya adalah Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum pernikahan dikatakan wajib apabila dilihat dari segi pertumbuhan rohani dan jasmani sudah siap untuk menikah dan memiliki biaya untuk menikah serta menghidupi keluarganya, dan dikhawatirkan apabila tidak menikah akan terjatuh pada zina. Kemudian sunnah. Hukum pernikahan dikatakan sunnah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk menikah, akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Kemudian mubah. Hukum pernikahan dikatakan mubah apabila bagi seseorang untuk menikah tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah, baik dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya perzinahan. Kemudian adalah makruh. Hukum pernikahan dikatakan makruh apabila bagi seseorang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah
dan kedewasaannya sudah matang tetapi tidak memiliki biaya untuk menikah, maka hukumnya adalah makruh. Yang terakhir adalah haram. Hukum pernikahan dikatakan haram apabila seseorang menikahi wanita dengan maksud menyakiti, mempermainkan, atau memeras hartanya. Dalam hal ini, pernikahannya hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja ia mendapat dosa karena maksud buruknya itu, tetapi ia tidak berdosa apabila mengurungkan niatnya. Kemudian adalah rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan ada 5, yaitu yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab yaitu ucapan dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerah kepada pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan. Syarat-syarat ijab qabul. Orang yang berakal dan sudah tamyiz. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang berakat adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Lafadz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau taswij atau yang seperti kata-kata tersebut. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Lafadz ijab dan qabul. Contoh lafadz ijab. Wahai Ali, aku nikahkan engkau dengan Fatimah anakku dengan mahar sekian tunai. Sedangkan lafadz qabul, saya terima nikahnya Fatimah binti Maimun dengan mas kawin tersebut tunai. Kemudian adalah syarat pernikahan, ada 4. Yang pertama, Islam. Pengantin laki-laki dan perempuan harus sama-sama Islam. Yang kedua, laki-laki bukan mahram dari calon istri. Maksudnya adalah laki-laki tidak mempunyai hubungan darah dengan calon istri. Yang ketiga, tidak sedang berhaji. Yang keempat, menikah bukan karena paksaan. Yang keempat adalah wali. Wali dibagi menjadi 4, yaitu wali nasab, wali mujbir, wali hakim, dan wali adol. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali dari pihak keluarga atau pihak kerabat dari pihak perempuan. Sedangkan wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Kemudian wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang mewakili keluarga karena alasan-alasan tertentu yang tidak berasal dari anggota keluarga atau kerabat. Kemudian wali adol. Wali adol adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang dibawa kewaliannya. Bila wali yang berhak itu menolak untuk menikahkan, padahal laki-laki yang akan menikahinya itu sekufu dan sanggup membayar mahar, maka hak kewaliannya pindah ke tangan wali hakim. Kemudian adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan, bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar atau menghafalkan Al-Quran. Kemudian hukum mahar. Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda atau kemanfaatan. Rasulullah SAW menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda, sesungguhnya
Nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Mahar dibagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Sedangkan mahar mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. Kemudian adalah walimah. Walimatul urs adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para tamu undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas diselenggarakannya suatu pernikahan. Hukum walimah dan menghadirinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkad, sedangkan menghadiri walimatul urs adalah wajib. Kemudian adalah macam-macam pernikahan yang terlarang. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Yang apabila telah sampai pada waktu yang telah ditetapkan, maka pernikahan itu putus dengan sendirinya. Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara, dibatasi oleh waktu tertentu. Tujuan nikah ini untuk hiburan, bersenang-senang, dan melampiaskan hawa nafsu semata. Yang kedua, nikah syigur. Nikah syigur adalah pernikahan 2 jodoh atau 4 orang dengan menjadikan kedua perempuan itu sebagai mahar masing-masing. Secara kasar, nikah syigur bisa dikatakan 2 orang laki-laki tukar-menukar perempuan, anak atau adiknya untuk dijadikan istri dengan tidak memakai mahar. Yang ketiga adalah nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu pernikahan yang dilakukan seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya, dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang telah mentalak 3. Yang keempat adalah pernikahan beda agama. Dalam pembahasan mengenai hukum pernikahan beda agama, yaitu orang Islam yang menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, maka hukumnya adalah haram.